Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca ayat Al-Quran ya. Dibuka halaman 56. Ada yang mau baca? Yang lain menyimak ya, ditengok. Bismillahirrahmanirrahim. Usma uya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bagus. Halaman 56 ya. Baik, mari kita baca sama-sama. Ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Oke. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke. Baik. Selanjutnya mari kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan. Dari Sabang sampai Merauke. Yang semangat. Ayo jangan ngantuk-ngantuk. Ya. Tadi sudah istirahat, sudah makan semua kan? Ya. Baik. Dari Sabang, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, kita jalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia.
Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Pak absen dulu. Andika Setiawan, hadir. Ini Novita Sari, oke. Alexandro Eva, hadir ya. Oke, Kristen dia ya. Andini, oke. Willy Ardian, ya. Yasmin, oke baik. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak, seminggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa yang terakhir? Tentang jamak. Baik, kita absen dulu ya. Andre Sebastian, Akila, Aura Zafira, Baraf Kevin, Indri Angelina, Kristen, oke. Kanzia, oke. Muhammad Messi, hadir? Oke. Novrandra, Sofi, Taufik, Willy, Yasmin. Baik. Baik, kita lanjutkan. Coba yang seminggu yang lalu kita sudah belajar apa? Jamak dan qashar. Itu istilahnya apa? Ada jamak, ada qashar, ada puasa, apa namanya? Kalau puasa haid, puasanya diapain? Diganti atau kodok. Masa puasa dikosor? Ya, dikodok ya. Namanya apa itu? Rosa. Apa kemarin rosa itu? Meringankan. Keringanan dalam beribadah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hakikat sholat dan zikir. Apa? Hakikat sholat dan zikir. Nah, coba perhatikan di halaman 55. Nah, hari ini kalian punya project. Apa anak? Project. Ya. Project itu membuat sebuah karya. Ya, membuat sebuah karya. Nah, kamu bisa tuangkan nanti dalam karya kalian itu yang pertama, makna sholat. Apa? Makna sholat. Sholat itu apa? Yang kedua, makna zikir. Apa? Makna zikir. Nah, kamu cari nanti. Yang ketiga, sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa yang dicari? Bagaimana kok sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Perbuatan keji itu apa? Pokoknya perbuatan yang tidak baik. Selengkapnya di mana? Kamu bisa cari nanti di buku. Keji itu apa? Mungkar itu apa? Nah, nanti kamu bisa cari lagi di buku. Oke. Kemudian kalian mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten. Konsisten itu apa? Konsisten itu bahasa Arabnya istiqomah. Istiqomah itu terus menerus. Jadi tidak sekarang rajin sholat, besok enggak rajin sholat. Sekarang sholat, besok enggak sholat. Sholat zuhur sudah tertib di sekolah,
sholat asar males. Nah, itu nggak konsisten namanya. Jadi yang diminta itu adalah istiqomah atau konsisten. Begitu ya. Jadi setelah belajar ini, Bapak berharap kamu lebih termotivasi lagi, ya, lebih termotivasi lagi, lebih memiliki keinginan lagi untuk senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu dan zikir. Oke? Wa aqimul sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan kalian hari ini Bapak minta dapat membuat quotes untuk memotivasi orang supaya rajin sholat, sehingga dengan sholatnya tersebut yang baik dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Quotes itu apa? Quotes itu apa? Kata-kata yang indah itu loh. Jadi kalian diminta membuat kata-kata yang indah. Kita kasih karton sama spidol, dibuat nanti di karton secara berkelompok. Jadi kita buat 4 kelompok, yang putri jadi 2 kelompok, yang putra jadi 2 kelompok. Silahkan yang putra ke sebelah sini. Ya, 2 kelompok. Ya, 5 orang, ya 5 orang sama 6 orang ini kayaknya. Dah, ayo, silakan. Cut. Ayo. Baik, perhatikan semuanya. Ya. Nah, jadi kan kita punya 4 pertanyaan. Di situ yang harus kita cari. Makna sholat, makna zikir, sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten. Kalian buat kata-kata yang indah untuk memotivasi. Nanti bisa kalian foto, bisa kalian posting di media sosial. Ya. Nah, hasil karya kalian. Jadi bisa kalian buat lingkaran 4. Di situ ya kan. Yang satu makna sholat, yang satu makna zikir, yang ketiga sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar, yang keempatnya mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten. Nah, boleh dibagi, kan temennya banyak. Yang satu nyari makna sholat, yang 2 nyari apa? Mencari makna zikir. Orang yang ketiga nyari sholat mencegah keji dan mungkar. Silahkan dicari di apa itu? Nah, di buku dicari, dibaca. Jangan main sendiri. Silakan. Ya. Iya. 4-4-nya, ya. Nah, silakan. Jangan lama-lama, waktunya terbatas ya. Nah, misalkan 20 menit. Dibuat dulu desainnya seperti apa. Ya. Buat coret-coretan dulu di kertas buku tulis, boleh. Ada yang kesulitan? Azam, duduk yang bagus. Udah dibagi ini? Tugas-tugasnya masing-masing? Ya, sudah. Buat dulu coret-coretan di apa ya? Kamu tugasnya apa? Ayo dicari. Kamu dibagi 4. Kan tadi ada 4 pertanyaan. Kamu tugasnya nyari apa? Nanti tak beres kalau seorang aja yang kerja. Oke. Ditutup kalau nggak dipakai nanti ini. Secara istilah sama bahasa. Ya, boleh. Nanti ditulis di situ.
Menghiasnya nanti kalau sudah selesai dapat kata-katanya. Kalau masih ada waktu, boleh tambah hiasan. Nah, boleh pakai penggaris, boleh bentuk bintang, boleh bentuk awan. Nah, terserah ya. Yang penting dibuat dulu kata-katanya. Ya. Nah, kalian kan ada 5 orang, misalnya 4 orang nyari kata-katanya. 1 orang bisa buat kotaknya atau lingkarannya untuk dibuat tempat tulisannya. Iya, mengajak. Ya, makna sholat. Aduh. Aduh. Kayak gitu. Gampang kan? Bisa kan? Jangan panjang. Cantik loh kayak gini. Nah, bukan, ini contoh aja, terserahlah bentuknya, ya. Soalnya di sini judulnya kan kita sholat dan zikir. Oke. Nah, ini mana sholat, ini mana zikir. Sini sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang di sini apa? Terakhir pertanyaannya itu. Nah, mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten. Bang, kok kedip-kedip? Ini. Memang kedip-kedip. Ini masih dengar. Ayo dipercepat. Udah pakai pensil dulu aja, dimasukkan dulu kata-katanya. Judulnya di mana nanti? Kasih tempat untuk judul. Ya. Kasih tempat untuk judul juga ya, zikir dan sholat. Ya, zikir dan sholat. Hakikat sholat dan zikir. Ya, nanti. Dah. Ada nggak apa-apa. Kotak gitu. Agak sampai sini, sama sampai sini. Ini. Ya sini, sini. Ini sampai sini. Soalnya gitu. Kotaknya. Dah ya. Ini mana sholat? Siapa buat makna sholat? Iya. Rajin-rajinlah kamu sholat dan zikir agar kamu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Oke. Ayolah, udah dapat. Astagfirullah. Ini contoh nih.
Ini aja, sholat mendorong kita untuk berpikir bersih dan selalu jalan yang benar. Ya zikir kan ada lagi. Ini makna zikir. Apa? Iya, ini kenapa kamu kasih sela-sela kebanyak ini yang besar, biar tulisannya nanti besar-besar. Oh, masih untung aku buatkan. Apa sayang? Ya, ya segitu aja, nggak apa-apa. Ini kejidan bukan loh. Sampai sini ya Pak. Jawabannya Pak. 3 Pak. Ini aja. Nomor 3. Sholat, zikir, Nomor 3. Bapak ini ambil di ringkasan ini ada. Itu dikerjakan dulu. Oke, sudah siap? Boleh dipakai, boleh enggak? Udah, jangan banyak-banyak. Kuat itu kutipan aja, sedikit-sedikit aja. Apa-apa. Lanjutkan. Udah. Baik, anak-anak sudah selesai ya? Yang lain boleh sambil diselesaikan. Sekarang coba kelompok yang sudah selesai mana? Ya, udah. Kelompok 1 silakan dibaca. Ya, berdiri. Ayo berdiri semuanya. Ya, semuanya berdiri, Pak. Oke. Siapa yang baca nomor 1? Nah, kelompok lain ditengok. Janganlah kamu meninggalkan sholat, karena sholat itu tiang agama dan kewajiban bagi umat muslim. Oke, bagus. Silakan yang zikir. Kamu dulu aja yang dekat. Zikir dapat dilaksanakan dimanapun dan kapanpun. Jadi tidak ada yang namanya tidak sempat untuk berzikir. Ayo berzikir dengan konsisten. Oke, mantap. Oke, nomor 3. Marilah kamu sholat dan zikir agar kamu terhindar dari perbuatan keji dan dosa. Oke. Siapa yang belum? Mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara berkonsisten. Jangan tunda-tunda sholat dan malas berzikir, karena kita di dunia hanya sementara. Bagus. Oke, kelompok lain mana yang sudah siap? Nah. Saya mau menanggapi. Masa sholat yang juga sebagai doa atau doa meminta kebaikan menurut Oke, sekarang kamu. Apa? zikir. Aku zikir menurut bahasa ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya. Oke, bagus. Sudah siap, Bang? Kalian sudah siap? Oke, sudah. Ah, kamu pegang. Zikir memperbanyak Jangan senyum-senyum kayak gitu. Gak bagus. Zikir memperbanyak mengingat Allah dalam hati dan menyebutnya dengan lisan dan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bagus. Oke, anak-anak, perhatikan. Apa yang kalian dapatkan hari ini setelah belajar tentang hakikat sholat dan zikir? Banyak. Kira-kira apa saja?
Menambah pengalaman dalam beribadah, ya. Baik. Jadi bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, tiga, 4 puasa, yang kelima haji. Oke. Bangunan itu yang pertama perlu dibangun apa? Pondasi. Syahadat itu pondasinya. Ya. Salat itu apanya? Tiangnya. As-sholatu imaduddin. Salat itu tiangnya. Oke? Nah, kemudian ada zakat. Zakat itu apa? Boleh jadi itu adalah temboknya, pembatasnya. Oke? Puasa itu apanya? Bisa jadi pintu dan jendelanya. Hajinya apanya? Atapnya. Nah, bisa jadi begitu ya. Nah, jadi ketika kita sholat itu kita harus khusyuk. Kenapa? Kalau kita sudah khusyuk, sholatnya insya Allah kita akan mendapatkan manfaatnya. Apa manfaat sholat? Manfaat sholat apa tadi? Mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau kamu rajin sholat, insya Allah kamu selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Kalau kita selalu ingat Allah, kita akan terhindar dari perbuatan yang tercela. Keji dan munkar itu perbuatan yang tercela. Paham anak-anak? Nah, kenapa kok masih ada orang yang sholat tapi kok perbuatannya masih tercela? Mungkin sholatnya kurang khusyuk, niatnya kurang betul, ya kan? Sholat zuhur di sekolah cuma biar bisa diabsen, atau takut dimarahin orang tua. Nah, kalau sholat niatnya harus karena Allah. Karena itu perintah agama. Baik. Bisa dipahami semuanya? Nah, baik. Nanti kalian boleh dikerjakan latihan di akhir, ya. Nah, setelah itu nanti pertemuan selanjutnya kita ada ulangan harian, ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, belajar di rumah biar kalian dapat lebih memahami lagi tentang materi sholat dan zikir. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.